Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Al-ayat. Sahabat Yahril Channel dimanapun Anda berada, puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'i tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Sahabat Yahril Channel, alhamdulillah kita bisa kembali lagi di acara Nasta Ramadan. Insyaallah Al-Fakir pada kali ini akan menyampaikan bagaimana esensi puasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Tidak ada satu langkah peribadatan yang mampu mengontrol nafsu kita kecuali puasa. Dan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ayat yang tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Bahkan di dalam satu keterangan kitab, wa yutahattamu wujubu zalika 'ala kulli muslimin balighin 'aqilin tahirin qadirin muqimin. Kewajiban berpuasa sangatlah ditekankan kepada semua umat Islam yang baligh, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas, dan yang mampu untuk melaksanakan puasa. Polemik di zaman saat ini, banyak orang yang tidak mampu memanfaatkan momentum berpuasa. Dia berani untuk meninggalkan puasa. Lantas bagaimana sikap kita sebagai umat muslimin terhadap mereka yang seperti itu? Terhadap saudara-saudara kita yang belum mampu melaksanakan puasa. Para ulama mengkiaskan kewajiban berpuasa itu seperti layaknya ibadah sholat. Jadi yu'maru, anak kecil pun diperintahkan untuk berpuasa ketika ia berusia 7 tahun. Layaknya seperti sholat. Ketika kita sebagai orang tua punya anak yang baru 7 tahun, sudah mulai tuh kita didik, kita perintahkan untuk berpuasa. Kemudian bagaimana kalau sudah 10 tahun? Seperti layaknya sholat. Wa yudrabu, ketika anak sudah 10 tahun belum bisa berpuasa, maka orang tua di situ diberikan kewenangan untuk memukul anak itu, memberikan takziran, memberikan hukuman. Tapi ingat, dalam memukulnya jangan di bagian-bagian yang dimuliakan, terutama wajah. Pukul sewajarnya, pukul sesuai dengan aturan agama Islam. Nah, pada kenyataannya terkadang lucu. Banyak anak-anak kecil mereka mampu berpuasa dengan aktivitasnya yang luar biasa. Pagi ia sekolah, siangnya dia sekolah,
Bahkan ada yang sore pun diisi dengan pengajian Ramadan. Tapi bagaimana kadang-kadang ada orang tua yang justru dia tidak mampu untuk berpuasa. Padahal dari keterangan-keterangan kitab, dari ayat Al-Quran, dari hadis, dan qaul para ulama, memang ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya ketika orang sedang perjalanan atau ibu hamil yang sudah masyakat untuk berpuasa, terus ibu yang menyusui. Ada juga yang dilarang untuk berpuasa, yaitu wanita yang haid, orang gila, tidak sah mereka untuk puasa, atau ibu yang nifas. Nah, bagaimana ketika orang itu tidak ada uzur sama sekali dan ia berbuka? Saya pernah baca dalam satu kitab, ketika orang sengaja berbuka di siang hari, itu dosanya tidak akan cukup ia bayar dengan puasa 1 tahun. Bayangkan betapa, jangan dikira dengan berbuka di siang hari bahkan tidak ada uzur, itu bukan satu dosa, itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Maka dari itu, ayo kita latihan, kita latih berpuasa. Ada istilah tidak ada orang yang mati karena puasa. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya memerintahkan sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan mendapatkan kesehatan. Kesehatan badan secara duniawi, zahir, batin, insya Allah sehat. Nah, bagaimana ketika ada orang yang melakukan berbuka puasa tak ada uzur di siang hari? Bagaimana respon kita sebagai sesama muslim? Nah, kaitan dengan itu ada keterangan dalam satu kitab, ketika ketahuan orang berbuka puasa tanpa ada uzur, orang itu wajib kita tahan, wajib kita larang untuk makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Nah, bagaimana dengan tindakan selebihnya? Nah, balik dengan tindakan selebihnya dari itu, kita kembalikan kepada yang berwenang. Karena di negara kita tentunya ada aturan yang khusus. Karena di negara ini bukan syariat, utuh syariat Islam, tapi ada juga aturan tata negara. Maka dari itu cukup kita hanya mengingatkan kalau mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu atau menimbulkan efek yang lebih buruk, cukuplah hati kita membenci mereka. Dan sambil doakan, mudah-mudahan saudara kita diberikan taufik hidayah dan kekuatan untuk berpuasa. Mungkin dari segmen kali ini, sikap kita terhadap orang yang berpuasa, ingatkanlah mereka. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Ketika kita tidak mampu, cukuplah hati kita yang mendoakan mereka, cukup benci dengan tindakan mereka. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua, wabil khusus untuk Al-Fakir. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.